Hai Pisces, ini adalah general reading untuk energi Anda, cerita Anda, situasi Anda November 2024 ini. Dan ini adalah pembacaan secara ringkas dan umum. Jadi saya ingin mengingatkan apa yang terbacakan di sini tidak semestinya semua yang terbacakan adalah situasi Anda, sebahagian tepat sesuai terjadi kepada Anda tapi tidak semestinya berlaku kepada orang lain, dan apa yang berlaku kepada orang lain tidak semestinya berlaku kepada Anda. Jadi guna kebijaksanaan masing-masing untuk menyesuaikan penceritaannya dengan situasi Anda. Oke, jadi kita terus saja ke pembacaan energi Anda. Mohon berikan saya Kak yang menjelaskan situasi yang dihadapi oleh Pisces, Sun, Moon, Rising, dan Venus untuk sepanjang November 2024 ini sebagai panduan, pencerahan, dan mungkin persiapan awal untuk menghadapi situasi mereka. Oke, apa yang Anda fokuskan pada November ini? Fokusmu adalah impian, menjadikan impianmu kenyataan. Jadi, engkau mungkin mahu menjadi sebahagian daripada individu yang penting dalam satu bidang tertentu. Ini fokus Anda untuk menjadikan diri Anda yang terbaik. Jadi membuktikan Anda juga mampu melakukan yang terbaik. Anda juga mampu menjadi yang terbaik seperti yang diharapkan oleh orang lain. Seperti itu energi yang saya rasakannya. Dan yang harus Anda fokuskan adalah bidang keutamaan Anda ataupun full time job Anda. Ini yang harus Anda fokuskan. Sepatutnya, ini cadangannya. Fokusmu adalah untuk merealisasikan impian, mewujudkan hajat dan impian. Manifestasi Anda. Engkau ada ide bagaimana untuk merealisasikan impian itu. Dan apa yang sepatutnya juga harus Anda fokuskan selain apa yang engkau fokuskan, sesuatu yang tidak engkau sedari, ini harus engkau lakukan. Oke. Sebenarnya tujuan saya bertanyakan apa yang sepatutnya harus engkau fokuskan. Full time job. Fokuskan kepada full time job Anda. Jadi saya merasakan ada Pisces di sini yang melakukan beberapa pekerjaan, 2 pekerjaan dalam satu masa. Jadi yang mana satu benar-benar memberi kebaikan kepadamu, memberi keuntungan kepadamu, dan bidang hakiki Anda itu yang harus engkau tumpukan, beri perhatian. Berkhidmat setulusnya, memberikan sepenuh 100% komitmen kepada full-time job Anda pada bulan ini, walaupun engkau harus merangkak dari bawah ataupun walaupun engkau lakukan pelan-pelan, lama-lama pastinya akan bertambah baik. Sikit-sikit menjadi bukit, seperti itu energi yang saya rasa. Tidak perlu terlalu rushing untuk mencapai apa yang engkau inginkan, karena keupayaan fizikal, saya mengesan energi yang seperti itu. Keupayaan fizikal Anda sangat terhad. Jadi sesuatu tentang bukan uang ya, sesuatu yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan begitu, ilmu pengalaman. Jadi pelan-pelan, tidak perlu terlalu mengejar, tidak perlu begitu cepat, tidak perlu tergesa-gesa untuk mengejar impian Anda, karena walaupun secara perlahan-lahan saya merasakan akan ada sesuatu yang terbaik menanti Anda pada November ini. Perkara yang baik, energi yang baik-baik, yang positif sangat besar di dalam reading ini ya. Jadi auranya sangat baik. Ini adalah cabaran Anda pada November ini, bagaimana untuk memberi perkhidmatan yang terbaik seperti yang mereka kehendaki. Terlalu banyak informasi, terlalu banyak permintaan, terlalu banyak ini saya nampak seperti ada list ya, ada senarai. Jadi terlalu banyak senarai kehendak dan keinginan, permintaan. Oke, terlalu banyak syarat. Harus begini, harus begitu. Jadi ini message yang diberi buat Anda ya, panduan
panduan buat Anda. Lakukan apa yang engkau rasa engkau perlu lakukan. Lakukan apa yang engkau rasa yang terbaik untuk dirimu, bukan yang terbaik untuk orang lain. Ya, harus mengambil pendapat orang lain, tetapi adakah pendapat mereka sesuai, relevan, boleh dilakukan? Engkau bukan robot, engkau adalah manusia. Engkau juga punya hati dan perasaan. Jadi, apa yang engkau rasa tidak mampu engkau lakukan, tolak secara baik. Ataupun beri cadangan yang lain, bagaimana cara, harus ada perbincangan yang baik-baik untuk melakukan apa yang harus engkau lakukan, apa yang boleh engkau lakukan, apa yang mampu engkau lakukan. Oke, jadi itu dalam cabarannya. Situasi Pisces yang harus diketahui oleh Pisces tentang November 2024. Yang harus diketahui oleh Pisces tentang perjalanan hidup mereka November 2024. Terima kasih. Teguran. Oke. Dua energi ini memberi saya penceritaan. Engkau harus memberi teguran dengan penuh kasih, menerima teguran, dan melihat teguran, pandangan, pendapat orang lain dari sudut cinta kasih. Terima dengan baik, walaupun menyakitkan, tetapi tidak usah memberi energi yang saya rasakan di sini. Jika engkau membalas api dengan api, ia tidak akan membawa kebaikan kepadamu. Jadi, apapun teguran, sama ada teguran itu negatif, teguran itu sebenarnya tidak teguran yang tidak membina, tetapi jangan memberi respon yang negatif katanya. Oke. Jadi itu message yang saya dapat untuk Anda pada bulan ini. Kadang-kadang ada teguran yang diberikan itu bukan untuk memberi, untuk menaikkan engkau, untuk membina pribadimu, tetapi lebih keinginan di sebalik itu adalah keinginan untuk menjatuhkan. Anda dapat image ular di sini. Jadi bukan semuanya untuk engkau mengubah engkau, bukan semuanya untuk membuatkan engkau bersalin kulit seperti ular, tetapi ada kalanya itu adalah ular lidah bercabang. Oke? Jadi berhati-hati dengan situasi, pandang semuanya dari sudut yang positif, dengan penuh kasih sayang, terima situasi ini dengan penuh kasih. Sesuatu tentang kanak-kanak, anak Anda mungkin. Oke. Apapun situasi yang Anda lalui sebelum ini dan pada bulan November, situasi ini adalah untuk mendewasakan dirimu. Ini adalah message spiritual untuk Anda berubah menjadi lebih baik. Ada beberapa manusia itu tidak sempurna, ada sikap ada sikap negatif di dalam diri masing-masing yang harus diubah. Ada sisi gelap masing-masing yang harus diubah. Okay. Komunikasi. Oke, komunikasi itu penting katanya. Engkau harus berkomunikasi dengan baik, ataupun engkau harus mencari saluran yang tepat, seorang yang boleh dipercayai untuk berkongsi masalah. Saya lebih mengesan energi counselor di sini. Jadi engkau tidak harus berkongsi masalah dengan secara umum, mungkin posting melalui media sosial, tidak, bukan itu yang diminta di sini ya. Cari cara yang tepat untuk menyelesaikan, untuk meluahkan, oke, itu perkataan yang saya ini, meluahkan rasa hatimu, meluahkan perasaanmu. Oke, di bawah deck karma. Jadi setiap apa yang berlaku dalam hidup kita adalah untuk mengimbangi karma. Setiap perbuatan masa lalu pasti membawa akibat pada masa akan datang. Apapun tindakannya, karma ini tidak semestinya yang negatif. Jadi apa saja tindakan, maksudnya begitu ya, apa saja tindakan yang kita lakukan, pasti akan ada perkara yang harus kita hadapi akibat daripada tindakan. Okay.
Bila saya menyebut karma, orang selalu salah. Bila saya menyebut karma, orang selalu kena karma. Maksudnya ketulahan dalam bahasa Sabah ya, ketulahan maksudnya dibalas dengan kejahatan. Bukan bermakna engkau mendapat pembalasan buruk, pembalasan negatif terhadap perbuatan negatif masa lalumu. Tidak semestinya begitu. Bila perkataan karma itu muncul dalam reading saya, sebab dan akibat kepada keputusan yang kita ambil. Sebagai contoh, kita menarik diri, berpisah dengan seseorang, bagi kita itu adalah yang terbaik untuk diri kita. Jadi kesannya, berpisah dengan seseorang itu, kesan daripada perpisahan itu harus kita hadapi. Mungkin ada kesulitan menjaga anak-anak, begitu. Harus menghadapi pandangan orang luar. Energinya seperti itu. Itu hanya sekadar contoh, bukan maksud saya ada Pisces di sini yang bercerai berpisah dengan pasangannya. Mungkin ada, tetapi itu contoh yang saya dapat pikirkan buat masa ini. Message lain untuk Pisces yang harus mereka ketahui November 2024 ini. Dengar apa kata anakmu. Kadang-kadang perkataan yang keluar daripada mulut kanak-kanak itu merupakan message spiritual untuk mengubah diri kita. Okay. Jadi sepanjang November ini dengar perkataan yang keluar daripada kanak-kanak. Jika Anda bekerja sebagai seorang guru, Anda bekerja di kalangan kanak-kanak, dengar dan perhatikan. Dengarkan apa yang mereka katakan, perhatikan perlakuan mereka, belajar daripada sikap kanak-kanak. Jika Anda ada anak, belajar daripada sikap anak-anak Anda. Ada sesuatu yang harus dipelajari berkaitan dengan kanak-kanak ya. Okay, Wheel of Fortune. Ini sekali lagi tentang karma, tetapi saya rasa ada perubahan positif dalam hidup Anda. Dari awal tadi saya mengatakan ada aura yang positif dalam reading ini yang saya rasakan. Aura positif sangat banyak, sangat besar dalam reading ini. Jadi ada perubahan dalam perjalanan hidupmu. Engkau dapat menolak perkara-perkara negatif. Lemparan kata-kata negatif daripada luar juga engkau dilindungi daripada situasi itu. Ya. Anda ada judgment card. Jadi saya merasakan energi seperti ini. Bagaimana Anda ini saya melihat judging ya, penimbang. Jadi jika engkau menghakimi orang lain seberapa panjangnya ukuran yang engkau gunakan untuk menghakimi orang lain, begitu juga terjadi kepada Anda dan orang lain. Juga jika mereka menghakimi engkau, berapa panjangnya ukuran yang mereka gunakan, berapa beratnya ukuran yang mereka gunakan untuk menghakimi engkau, mereka juga dihakimi, siapapun mereka. Berapa ramai pun manusia yang menghakimi engkau, tidak ada yang terkecuali. Okay. The Tower. Jadi Anda ada dua perubahan perjalanan hidup pada November ini. Engkau bakal menjalani perubahan yang sangat drastik. Pada awalnya engkau rasa seperti perubahan itu sangat sukar untuk dijalani, tetapi ia akan ia akan menjadikan suasana hidupmu lebih baik. Okay. Anda ada Six of Swords dan The Empress. Okay, ini membawa kepada energi Empress. Ketenangan, kecukupan, kelimpahan. Tetapi satu juga yang saya rasakan di sini, engkau menjadi Pisces yang lebih baik, bersifat keibuan, sama ada Anda lelaki ataupun perempuan, penuh sifat keibuan, lemah lembutan. Engkau memandang situasi dari sudut yang berbeza, cinta kasih. Energi itu sudah ada dari awal. Anda ada Ace of Pentacles, keadaan keuangan, ada peluang baru, peluang pekerjaan yang baru, keadaan keuangan yang lebih baik. S adalah permulaan sesuatu yang baru. Jadi untuk kebanyakan Anda, saya merasakan Anda melangkah ke dunia baru dalam hidup Anda. Ada The Universe di bawah deck ini. Mungkin ada Pisces di sini yang mula dikenali, mula diterima baik oleh keluarga, oleh
masyarakat. Begitu energi yang saya rasakan. Situasi lain untuk Pisces. Situasi lain untuk Pisces. Bagaimana situasi Anda? Keluar daripada rasa terkurung, terikat, kekecewaan, karena engkau sudah mulai melepaskan apa yang sepatutnya engkau harus lepaskan. Energi Anda sama seperti apa ya? Cancer mungkin ataupun Scorpio. Oke, Anda ada komunikasi, Anda ada interview, ada banyak komunikasi berlaku pada bulan November ini, dan elakkan energi ini. Jika Anda berada dalam energi drama queen, engkau harus mengelakkan situasi ini. Tetapi saya juga merasakan, oke, jika Anda di interview, di temu ramah, di temu bual, ataupun ada orang yang coba mengorek informasi daripadamu, perbualan biasa-biasa, elakkan daripada menjadi drama queen, meminta perhatian. Tidak usah minta perhatian, jadilah diri sendiri. Oke? Dan ya, jadi diri sendiri. Elakkan gosip dan juga kawal diri daripada merasa cemburu, iri hati dengan kejayaan orang lain. Kejayaan itu dalam bentuk apapun juga, mungkin kejayaan rumah tangga orang, kejayaan dalam pekerjaan. Saya mendengar bidang nyanyian, saya tidak pasti kenapa perkataan bidang nyanyian itu. Tapi elakkan rasa cemburu, iri hati, dan coba elakkan gosip yang, karena ada drama queen di sini, gosip murahan, elakkan daripada terlibat, terjebak katanya, terjebak dalam gosip murahan. Oke? Anda ada moving physical location change. Jadi ada perubahan. Sekali lagi berkaitan dengan perubahan. Banyak perubahan yang engkau lalui pada bulan November ini. Jadi bersedia untuk hal seperti itu. Pikirkan yang baik-baik, pikirkan yang positif, karena Anda ada Wheel of Fortune. Oracle card untuk Pisces, Oracle card sebagai panduan. Oke. Oke, lakukan perubahan. Sekali lagi semuanya tentang perubahan. Lakukan perubahan. Saya rasa seperti ini lebih kepada lakukan perubahan image Anda, penampilan diri. Lebih kepada penampilan fizikal ya. Lakukan penampilan fizikal. Engkau sudah ada jawaban. Jadi saya tidak tahu apa persoalan Anda. Setiap pribadi, setiap individu itu berbeza-beza. Setiap persoalan yang ada di dalam diri Anda, sebenarnya engkau sudah ada jawabannya. Jawaban itu sudah terhidang di depan matamu. Mungkin ada dokumen penting, ada informasi, ada surat, saya tidak pasti, tetapi sesuatu tentang, ada kaitannya dengan kertas dokumen, apa ya, perkataan ayat yang di print, begitulah. Jadi engkau sudah tahu jawabannya, jawaban itu sudah ada di hadapan matamu. Oke, jadi itu message yang saya ada untuk Pisces. Saya doakan yang terbaik sentiasa terjadi dalam hidupmu. Hingga jumpa lagi di reading yang akan datang. Bye Pisces.